Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan pergerakan seputar Pi Network dan juga cryptocurrency yang lain. Jadi silahkan disimak sampai akhir. Nah, di sini langsung saja admin akan membuka informasi yang pertama ya dari saluran resmi Kim Ha Won, salah satu trader. Nah, di sini untuk Kim Ha Won sendiri juga melakukan penambangan lebih dari satu proyek. Jadi intinya rekan-rekan para pionir semuanya ya, pionir Pi Network yang melakukan penambangan Pi Network Coin, seharusnya rekan-rekan juga harus menggarap project yang lain selain daripada Pi Network untuk menghasilkan keuntungan. Dan kita juga tidak tahu ya koin mana yang duluan akan listing atau open mainnet. Sekali lagi di sini penting sekali untuk kita bisa memanfaatkan media-media yang ada, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini juga disebutkan selain daripada potensi dan manfaat untuk kita bisa melakukan penambangan lebih dari satu aplikasi, karena ekspektasi persetujuan beberapa ETF Bitcoin awal tahun depan dan juga pengurangan separuh tingkat penambangan Bitcoin pada bulan April, atau Bitcoin akan segera terhelping ya, yaitu tepatnya pada bulan April 2024. Kita berada tepat di tengah-tengah pasar bullish kripto yang dipimpin oleh Bitcoin. Nah, di sini mulai sekarang hingga tahun 2024, dan terbukti untuk Bitcoin saat ini harganya bisa dibilang ya cukup mengalami kenaikan ya, kurang lebih 30.000 US dollar, dan bahkan apakah bisa mampu menembus 40.000 US dollar. Dan Bitcoin sebentar lagi akan terhelping, jadi penambangannya akan dikurangi separuh. Nah, kemudian di sini berkaitan dengan Bitcoin yang akan segera terhelping, tentu saja banyak sekali informasi-informasi yang terjadi ya. Salah satunya adalah informasi yang menggemparkan dunia cryptocurrency tentang resign-nya CEO Binance, yaitu adalah Changpeng Zhao. Nah, kemudian dengan resign-nya atau mundurnya Binance ya, atau Changpeng Zhao dari Binance, apakah itu bisa merubah kepercayaan para pionir atau kepercayaan para user-user cryptocurrency atau investor kripto ya terhadap exchange Binance? Nah, di sini salah satu atau beberapa project yang admin sebutkan ya, seperti daripada Pi Network, kemudian Pi Network, Aviv Coin, kemudian juga ada banyak lagi yang lain ya, seperti Sidra Bank dan juga token Maldorini. Nah, itu juga memiliki potensi yang cukup bagus sekali ke depan. Ketika listing itu akan memiliki suatu harga ya, dan bagi rekan-rekan yang memaksimalkan pasti akan mendapatkan checkpoint atau CP. Nah, kemudian saya admin tidak membahas berkaitan dengan project-project kripto yang admin sebutkan ya. Nah, di sini admin akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan informasi daripada yang disampaikan oleh Kim Ha Won, karena di sini cukup menarik sekali ya berkaitan dengan Changpeng Zhao. Dan kalau kita ulas kembali ya berkaitan dengan Changpeng Zhao yang telah resign, di sini ada apa sebenarnya ya berkaitan dengan Changpeng Zhao, kasus seperti apa yang menjerat beliau, dan sosok Changpeng Zhao itu seperti apa, mengapa sangat berpengaruh sekali dalam dunia cryptocurrency. Disebutkan di sini Changpeng Zhao juga pernah menjadi orang terkaya di Tiongkok atau Cina, kemudian ditangkap oleh Amerika karena Changpeng Zhao adalah orang Kanada dan bersedia bekerja sama dengan orang Amerika. Dan juga disebutkan pendiri Binance dapat menikmati masa pensiunnya di Kanada selama dia mengundurkan diri sebagai CEO, membayar biaya perlindungan sebesar 4,3 miliar dolar ya untuk masuk penjara hingga 18 bulan. Jadi Changpeng Zhao didakwa melakukan semacam pelanggaran hukum, dan ini Changpeng Zhao juga mengajukan semacam, saya katakan seperti banding ya, atau di sini rekan-rekan juga bisa melihat untuk Changpeng Zhao itu memberikan uang jaminan kurang lebih 4,3 miliar dolar agar tidak dipenjara selama 18 bulan. Changpeng Zhao benar dalam memilih untuk mengaku bersalah, setidaknya nyawanya juga terselamatkan, dan juga sebagian kekayaannya juga bisa dipertahankan. Kemudian Changpeng Zhao juga harus ditangkap karena melibatkan transaksi Iran. Kemudian Justin Sun juga digugat oleh US SEC atau US SEC, dan juga mungkin gemetar ya sekarang. Berikut ini adalah beberapa informasi penting tentang pengakuan bersalah dari Changpeng Zhao atas beberapa proses pidana dan juga pembayaran denda. Nah, di sini kesalahan seperti apa yang dibuat oleh CEO Binance? Yang pertama di sini CEO Binance, Changpeng Zhao mengundurkan diri dan mengaku bersalah ya. Changpeng Zhao dari Binance telah mengundurkan diri dan mengaku bersalah di pengadilan Amerika atas tuntutan pidana karena melanggar peraturan pencucian uang.
atau peraturan anti pencucian uang. Jadi di sini Cheng Peng Zhou melanggar peraturan anti money laundering. Isi perjanjian, Binance setuju membayar denda 4,3 miliar termasuk penyelesaian tuntutan perdata untuk mencapai kesepakatan. Nah, kemudian di sini Cheng Peng Zhou juga setuju untuk membayar denda 50 juta dolar ya atas tuduhan pidana. Kemudian Cheng Peng Zhou juga dilarang berpartisipasi dalam bisnis Binance sampai supervisor menyelesaikan pengawasan selama 3 tahun. Dan Asia Finance percaya bahwa setelah Binance diserahkan kepada orang-orang yang dapat dipercaya oleh Amerika, perlahan ia akan menghilang dari dunia kripto. Jadi di sini ya sekali lagi mungkin Cheng Peng Zhou dipaksa untuk mundur ya, karena terlibat atau bisa dikatakan ya terbukti melakukan pencucian uang. Kemudian yang kedua di sini ada dugaan kejahatan Binance ya, yang dituduh memfasilitasi kelompok yang terkena sanksi dan juga mendorong pengguna AS untuk menyembunyikan lokasi mereka untuk menghindari undang-undang anti money laundering dan pangsa pasar dan juga kepatuhan Binance. Meskipun Binance telah meningkatkan pangsa pasar setelah runtuhnya FTX, perusahaan ini tidak memiliki kontrol kepatuhan yang diperlukan di masa lalu. Penyelesaian tersebut menandai penerimaan tanggung jawab bursa. Kemudian di sini Binance juga setuju untuk membayar denda kurang lebih 1.805 miliar dolar ya. Jadi kalau dirupiahkan ini nolnya bisa dari Surabaya sampai ke Medan atau sangat banyak sekali. Dan itu juga disebutkan Binance juga akan membayar hukuman tambahan sekitar kurang lebih 2.500 miliar dolar. Sebagian terkait dengan transaksi oleh pengguna AS dan sebagian lagi terkait dengan transaksi yang melibatkan Iran. Jadi di sini kalau rekan-rekan mengamati ya, nah di sini banyak sekali denda-denda yang disebutkan. Jadi kemungkinan besar apakah Binance akan bergoyang karena di sini mungkin akan mengeluarkan banyak uang ya untuk membayar denda. Nah di sini semoga saja Binance segera pulih dan rekan-rekan yang menggunakan Binance, karena Binance adalah salah satu exchange top nomor 1 di dunia. Dan admin pribadi di sini juga pengguna daripada Binance Exchange ya. Dan sekali lagi di sini untuk FTX juga salah satu exchange yang sudah terbukti bangkrut dan menyalahgunakan dana nasabah. Sedangkan Binance untuk kasusnya sendiri mungkin tidak menggunakan dana nasabah ya, jadi hanya ada kasus semacam anti money laundering atau pencucian uang saja. Mungkin seperti itu yang bisa admin tangkap. Kemudian Cheng Peng Zhou juga mengakui kelalaian atau kesalahan beliau ya melalui akun media sosial, dan di sini beliau juga langsung resign. Dan untuk CEO Binance yang terbaru sekarang sudah digantikan dari negara Singapura ya, beberapa waktu yang lalu juga sudah admin bahas. Nah kemudian di sini juga sangat menarik ya rekan-rekan, karena di sini juga ada pernyataan dari Jaksa Agung Amerika Serikat yaitu Mike Garland yang mengatakan bahwa penggunaan teknologi baru untuk melanggar hukum tidak menjadikan subjektif atau subversif melainkan kriminal. Dan perjanjian tersebut mengizinkan Cheng Peng Zhou untuk bisa mempertahankan saham mayoritas di dalam Binance, tetapi tidak bisa menjabat sebagai eksekutif senior. Artinya ya rekan-rekan bisa melihat untuk Cheng Peng Zhou bisa memiliki saham di Binance tapi tidak bisa menjabat CEO ya, kurang lebih seperti itu untuk perjanjiannya. Nah di sini perjanjian tersebut juga tidak melibatkan penyelesaian SEC atau SEC, dan perjanjian tersebut tidak mencangkup penyelesaian dengan Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika yang menggugat Binance dan juga Cheng Peng Zhou pada bulan Juni tahun ini, menuduh mereka melanggar Undang-Undang Perlindungan Investor Amerika. Binance dan bursa lain memutuskan untuk mengajukan gugatan ke SEC atau SEC dilihat dari perang Rusia Ukraina dan juga karena perang Israel Kazakhstan baru-baru ini. Binance telah menjadi alat bantu penting untuk transaksi keuangan internasional. Saat ini Binance telah sepenuhnya menyerah kepada Amerika Serikat, tetapi Amerika masih mengkhawatirkan Cheng Peng Zhou. Nah ini adalah salah satu kiprah daripada pendiri Binance yang memiliki bisa dikatakan sejarah yang panjang sekali ya, dan juga cukup mengedukasi para kalangan pionir semuanya di seluruh dunia berkaitan dengan dunia cryptocurrency, yaitu Cheng Peng Zhou. Dan sekali lagi di sini bagaimana dengan pendapat rekan-rekan, nanti bisa ditulis dalam kolom komentar ya. Sekali lagi di sini ya cukup menarik sekali kalau kita membahas tentang Binance dan juga cryptocurrency yang lain. Dan intinya di sini bagi rekan-rekan para pionir semuanya di seluruh dunia, jangan lupa ya klik tombol petirnya selalu agar rekan-rekan bisa mendapatkan koin Pi ya, dan juga menggarap project yang lain. Rekan-rekan bisa memaksimalkan untuk menghasilkan keuntungan dari dunia cryptocurrency. Salah satunya juga bisa melakukan analisa secara mandiri terhadap token-token micin yang baru listing ya, yang memiliki fundamental bagus,
Nah itu bisa saja nanti harganya akan terbang ke bulan ya, seperti Kaspa yang memiliki kenaikan hingga 600 bahkan sampai 700 kali lipat hanya dalam waktu kurang lebih 6 bulan saja. Nah mungkin kurang lebih seperti itu, dan saya rasa di sini hanyalah sebagai konten singkat ya untuk kita sambil ngopi saja. Jika rekan-rekan suka silahkan tinggalkan like, komen, dan jangan lupa diklik tombol subscribe. Sekian, terima kasih.